Atau Oke, jalan ceritanya. Mbak apa? Mbak Maria, siap ya disahadatkan ya? Siap. Oke, mari kita istighfar terlebih. Ya udah, aku langsung aja deh pokoknya. Intinya dari umur 1 sampai 15 tahun aku dulu Katolik. Nah, udah gitu intinya aku masuk ke Biarawati daftar pas di tahun 2019-an gitu ya. 2019 awal itu karena cita-cita aku gitu kan. Cuman oke nih aku langsung masuk aja ke tahapnya. Pas di uji coba, kan sebelum daftar itu uji coba, jadi aku daftar dulu live in. Nah, pas di hari satu sebelum pulang, itu tuh dari pusat Malangnya situ yang memang harus tempat awalnya itu, sempet itu tuh dibilangin kan harus pematangan diri. Nah, di situ kan aku kecewa tuh. Terus dan di situ pertama kali nih yang aku nggak ngeh tuh ya, mungkin itu udah jalan hidayah juga kan. Pertama kalinya aku seorang Katolik tuh ya, doa di depan patung Maria, Yesus sama Yusuf. Kalau mereka kan Yusuf tuh ibunya Yesus, bapaknya Yesus gitu kan. Nah, pertama kalinya aku nggak menyebut mereka gitu, tapi aku malah doanya tuh mirip seperti Muslim itu, bilangnya ya ngadepnya pun ke langit gitu, ke awan-awan kan. Ya Tuhan, siapa sih engkau sebenarnya gitu. Ya Tuhan yang Maha Esa, tunjukinlah kalau misalkan engkau sebenarnya Tuhan, tolong jangan bikin aku kecewa, tolong gantikan kekecewaan aku ini supaya aku bisa dekat dengan engkau. Apapun caramu, aku pengen deket banget sama engkau. Nah, itu udah beda banget itu bahasanya. Itulah intinya tanda kutip aku berdoa seperti itu. Jadi istilah katanya itu aku udah berdoa ke Tuhan yang Maha Esa, meminta untuk aku disembuhkan dari kekecewaan aku karena gagal jadi suster dia di Biarawati. Di situ pula juga aku tidak menyebut Yesus itu Tuhan, dan di situ juga aku nggak apa namanya nggak mengatup tangan tapi malah menengadah doanya. Pokoknya belajarnya pas pertama kali juga di musola, dan ini mungkin hidayah yang kedua yang nggak aku kenal. Di situ hidayah keduanya saat aku belajar sama teman-teman aku penasaran kok mereka kok ngajak non muslim masuk gitu, emang boleh non muslim masuk ke masjid gitu kan. Ternyata ada adabnya juga itu kan, lepas lepas sepatu gitu segala macam kan. Nah cuman memang masih agak ngelak gitu loh bang, jadinya ini nggak mungkin nih perasaan doang kali, adem di mana-mana tempat Tuhan bersemayam memang adem gitu, bahasa aku pada saat itu kayak gitu, mengelak aja gitu. Cuman memang beda suasananya pada saat itu. Oke tuh udah dilupain, dicuekin 3 kali. Sering banget gitu main ke musola sama teman-teman, bahkan sering keluar malam-malam gitu kan sama teman, karena dulu memang pas aku Katolik tuh dari kelas 1 sampai SMP tuh nggak punya teman, jadi korban bullying. Pas kuliah itu benar-benar dapet teman yang sejuk itu, ya alhamdulillah banget gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu G. Mau syahadat aja daripada gagal Apa syahadat Sigi? gara-gara open camp. Sebenarnya udah pernah Ustadz, cuman ini kan karena ada sertifikat di sini, ada masalah dengan orang-orang di sini, jadi sertifikat mualaf saya ditahan gitu. Jadi ini kemarin sempat bicara dengan Bang Depra, aku pengen join gitu, ketemu kajian-kajian API gitu kan, tertarik untuk cari ilmu, tapi ternyata harus ada dokumentasi kan, sedangkan dokumen di sini kan ditahan lah sama pembina-pembina di sini. Ada masalah juga mereka dengan Ya, orang oke tua. coba saya tengahi. Berarti ini kasusnya adalah Ukhti Maria Devina sudah pernah bersyahadat 2020, namun karena ada berbagai faktor Ya, sertifikatnya tidak dipegang sekarang. Maka beliau ingin bersyahadat ulang bersama API agar API yang bisa mengeluarkan sertifikat syahadat beliau. Begitu ya netizen ya. Jangan lagi ada spekulasi di bawah. Lanjut. Oke, Ya oke, benar oke. Ustaz. ya jadi intinya tadi sampai mana sih aku cerita, sampai lupa kan? Sampai di mana tadi? Sampai aku kuliah ya? Iya. Ya oke lah, sampai aku kuliah tadi kan, sampai yang syahadat terakhir kan, sampai aku kuliah tadi yang apa sih? Oh, yang ada masjid itu. Nah, sampai yang sholat tadi tuh yang aku pikir yang sama lah definisi Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam gitu kan. Aku pikir kalau kita ke tembok apa ke patung itu kan sama-sama menghadirkan Tuhan gitu kan. Nah, oke, sampai situ akhirnya aku cari-cari sendiri, yang harusnya kerja kelompok, malah aku tanya teman-teman aku tuh kan ada 3 orang Muslim kan. Tanya ke mereka kan, cuma mereka nggak mau ngasih tahu karena mereka ngelihat posisi saya
kan mereka pernah silaturahmi juga di rumah saya. Jadi setiap tembok saya itu foto-fotonya Yesus semua kalau bisa kalau mereka lihat itu. Jadi mau di meja belajar itu ada rosario, ada buku-buku doa, novena segala macam, ada foto-foto Yesus, Maria, semuanya ada. Jadi mereka ketika aku tanya tentang Islam mereka nggak mau jawab gitu karena takut mengutik-ngutik aku gitu kan. Mereka juga nggak bisa gitu menjawabnya. Sampai akhirnya di zaman tahun 2019 itu ada kan, kalau misalkan teman-teman di sini kenal yang namanya aplikasi Spoon Radio gitu. Nah, aplikasi Spoon Radio itu gak tahu, aku tertarik aja gitu buat download kan. Ternyata ketemulah kajian dari ustadz-ustadz gitu. Tapi kayaknya sih ustadz-ustadznya bukan ustadz-ustadz yang berdakwah di mana gitu, cuman sekedar memahami Islam aja gitu. Nah, dari Banjarmasin sama dari Bandung gitu kan. Kenalan sampai sejarah-sejarahnya. Bahkan ada juga ustadz yang cerita tentang Damaskus dari Isa segala macam gitu. Sampai akhirnya aku tertarik benar-benar itu sampai karena tersentuh ketika ustadz tersebut di Spoon Radio itu membacakan ayat dari surat Tahrim ayat 8 dan itu menjadi ayat favorit aku sekarang. Nah, kemudian dari situ aku belajar sendiri sampailah pokoknya di bimbing mereka. Di situ orang tua nggak tahu, cuman memang udah sempet nih ada selak-belik aku udah ogah-ogahan ke gereja, malas-malasan, banyak alasan gitu kan. Bahkan kalau di Katolik kan namanya ada perjamuan kudus ya, kan kalau di Katolik itu bukan ibadah minggu tetapi misa, perayaan Ekaristi. Nah di situ aku perayaan Ekaristi itu makan hosti pun rasanya bukan makan hosti, kayak makan roti biasa gitu, karena memang udah nggak mengimani, padahal di situ belum bersyahadat, masih November 2019. Nah sampai akhirnya karena seringnya aku suka mampir kemana-mana gitu kan, bahkan aku cuman mampir depan masjid pun itu aku ngebatin kapan ya bisa mampir ke sini, kapan ya bisa jujur sama orang tua, bla 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 gitu. Selang berapa hari itu setelah ngobrol sama teman-teman yang nggak dijawab itu dapat mimpi. Nah ini sih yang paling puncak utamanya aku terkuatkan imannya gitu, terkuatkan iman Islamnya, maksudnya muncul bibit-bibitnya gitu. Karena mimpi yang pertama ini kalau misalkan boleh aku ceritain, pertama kali aku mimpi itu yang bikin bingung itu satu kali nih, aku bangun tidur di tengah malam itu aku mimpi bertemu dengan dua orang pria berjubah putih bercahaya. Aku tabrakan dengan mereka. Di situ pertama kali aku ketemu mereka aku kaget. Aku tanya, kamu siapa? Tiba-tiba orang yang nabrak aku pertama kali ini dia ngatain, kamu ngomong sama teman aku yang satu aja ya, nanti kamu bakal dijelasin sama dia. Tiba-tiba yang ketabrak sama aku nih, dia langsung menghilang ke sebuah pintu. Sisa aku langsung masuk ke obrolan sama yang teman satu lagi, yang jubah putih satu lagi. Di situ kayak ngobrol, cuman di dalam mimpi itu aku nggak tahu apa yang aku obrolin, tiba-tiba langsung ganti slide. Tapi masih di mimpi itu ganti slide itu maksudnya dalam arti kata yang tadinya lagi ngobrol nih tapi dipercepat gitu ganti slide, tahu-tahu aku ternyata tuh lagi diajak wudu sama beliau gitu. Diajak wudu pun kan posisinya Katolik itu gimana ya, kita nih masih Katolik gitu loh, kok bisa-bisanya aku mimpi wudu gitu, nggak ngerti. Tapi aku tuh kayak akrab gitu loh dengan beliau gitu. Ini gimana, tolong dong bantuin, ini bener nggak caranya. Aku sampai ngomong kayak gitu sama beliau yang temennya yang tadi ditinggal itu. Dan beliau cuman nengok lah mereka, beliau tuh nengok ke belakang gitu loh, menengok ke belakang cuma noleh aja gitu. Jadi beliau tuh membelakangi. Kemudian setelah aku tanya lagi, ini gimana, seriusan aku tanya, ini benar nggak? Tahu-tahu aku sudah nyampe tangan apa siku gitu, nggak tahu udunya. Dan kemudian akhirnya sampai 3 kali aku mengucapkan hal yang serupa, terus akhirnya beliau cuma ngomong iya betul. Terus tiba-tiba beliau berjalan menuju pintu yang tadi. Aku tanya, tolong jangan tinggalin aku. Nah, tolong jangan tinggalin aku. Pas aku ngomong kayak gitu, aku kejar, ternyata si beliau ini udah masuk ke pintu tadi bercahaya. Cuman kalau itu di mimpi ya, jadi cuman pintu kosong sama keran wudhu. Tapi kalau misalkan di dunia nyata, itu kalau misalkan mau direalisisin, pintu tadi itu pintu kantin di mana letak yang parkiran motor ke orang kuliah gitu, di kampus aku sendiri. Mungkin karena sering aku belajar sama teman-teman kali ya, belajar pengetahuan di sana di masjid, jadi kebawa juga lingkungan kampus gitu kan. Cuman memang dirubah situasinya, yang harusnya parkiran dengan kantin jadi pintu bercahaya dengan keran wudhu gitu. Oke,
langsung pada saat itu aku mau teriak tuh, mama ini mimpi apaan sih? Kiraan aku kan mimpi dari syaitan gitu kan, karena kan kalau misalkan kayak gitu kan bagi umat Kristiani itu dianggapnya mimpi apa ya, di dalam kuasa kegelapan gitu. Jadinya aku mau ngomong pun entah kenapa bibir aku saat itu tidak bisa mengucapkan untuk ngadu ke orang tua terhadap mimpi itu. Jadinya ya kayak dibisukan. Tapi ketika aku ganti topik ini di pikiran aku, mama lapar gitu, bisa nyebutnya. Tapi mama mau apa? Kok Cece mimpi ini? Karena kan saya dari keluarga ini ya, di sini dirawatnya dari Chinese, jadi panggilan saya Cece di sini. Jadi ya begitu, mama kok Cece mau mimpi, nggak bisa sama sekali diungkapkan gitu buat kakak-kakak Ustadz gitu. Lanjut saya mikirin mimpi itu segala macam, terus hari kedua, hari ketiga saya ngejalanin selang 4 hari kalau nggak salah. Insya Allah benar ya 4 hari, soalnya agak lupa juga. 4 hari tiba-tiba saya mimpi ada di masjid di mana tempat dunia saya melewati. Kalau setiap saya pulang kampus saya melewati di dunia nyata itu, ini melewati masjid itu ngebatin bisa berharap ada di masjid itu. Cuman di mimpi ini beda, saya masuk ke masjid yang dunia nyata itu. Di mimpi itu kalau saya sedang disyahadatkan oleh ulama-ulama besar. Bahkan sempat di mimpi itu kayak ada Ustadz Steven, ada Ustadz siapa ya, nggak tahu, tapi itu di mimpi. Terus di mimpi itu juga secara nggak langsung kayak teman-teman tuh ini sikapnya itu bertolak belakang sama apa yang saya dapetin di dunia nyata. Di mimpi itu teman-teman saya tuh nungguin saya kalau misalkan saya belum siap bilang orang tua, ya udah mereka ada kos-kosan, aku nginep sama mereka. Tapi di dunia nyatanya kan teman-teman saya cuek, lu mau masuk Islam kayak lu mau Katolik kayak terserah, lu kan ketat banget gitu. Tapi di mimpi itu seakan-akan mereka ngerangkul aku gitu. Oke tuh, selang seberapa hari kemudian itu, sebulan kemudiannya tuh mimpi lagi yang terakhir kali, dimana memang di dunia nyata ini di depan kompleks perumahan aku ada masjid nih, belok kiri sedikit lurus itu ada masjid. Nah, dimasuklah tuh di dalam mimpi itu. Kalau saya itu ada 2 slide di dalam mimpi itu, mimpi terakhir ya. Saya sedang sholat ditemenin orang tua, tapi cuma satu, mama doang. Di situ mama, aku kayak izin, ma aku sholat ya gitu. Pas saya nengok di dalam mimpi itu, mama tuh kayak senyum. Tapi pas saya lagi takbir, saya agak noleh sedikit buat ngecek mama. Ternyata mama nangis gitu kan. Ganti slide lagi tuh di mimpi itu, sama mengucapkan hal yang serupa. Cuman yang tadinya di slide pertama ini mama nangis, tapi pas aku noleh lagi pas yang di takbir di slide kedua ini, mama tersenyum gitu. Nah itu aku bertanya-tanya banget, maksudnya apa nih ada 2 slide? Kok yang pertama senyum tapi pas ditoleh lagi nangis, yang slide kedua ini maksudnya apa nih, senyum terus senyum lagi gitu? Apakah ikhlas apa gimana, nggak tahu gitu kan? Devina, Ustadz Arif kalau dia- disyahadatkan. iya, kalau dia stay di sini sampai Bang Zuma masuk nanti habis Isya sih, ya pasti bisa lah nanti gampang gitu. Yang Iya. penting disyahadatkan dulu aja. Ya, ini untuk pengesahan ini ya supaya kita satu frekuensi. Ini bukan murtad terus masuk Islam, tapi lebih ke pelegitimasian Maria ini sah menjadi anggota API karena salah satu syaratnya open camp dan bersyahadat gitu. Tapi karena ada uzur jadi syahadatnya aja. Seperti yang direstui oleh pengawas kita Ustadz Sugi. Oke, lanjut. Silakan Dari Ustadz. kemarin dia itu pengen gabung ke kita kan, tapi Alfi bilang kita memerlukan kartu tanda penduduk gitu, atau enggak paling tidak sertifikat mualaf kan. Ya udah, izin, Ustadz Ustadz. Ali. Ustadz Ali monggo disyahadatkan Ustadz Ali. Ya. Ustadz Ali. Mana nih Ustadz Ali ini? Ustadz. Futsal. Ya udah, saya aja yang syahadatkan ya, karena kan berwaktu nih, takut orang tuanya cepat datang kan. Iya, sebenarnya kalau misalkan orang tua tahu rahasia saya selama terpisah sih nggak apa-apa, saya mau temenan sama siapa aja. Masalahnya orang tua nggak tahu Oke, jalan ceritanya. Mbak Maria, siap ya disyahadatkan ya. Siap. Oke, mari kita istighfar terlebih dahulu untuk saudaraku yang Muslim dan Mbak Maria ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Ikuti Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah ya? Sah enggak nih? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, yang penting sudah syahadat dan terlaksana syahadatnya. Mbak Maria masih punya utang untuk open cam untuk sebagai dokumentasi. Nah, Oke, sekarang kita bacakan doa bersama Oh, agar ya. berkah pertemuan Monggo, dan silakan. syahadat ini. Masya Allah. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tengadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah bersama. Juga netizen di bawah sama-sama kita aminkan ya, dengan ketik amin di kolom komentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya saya minta maaf lagi di jalan jadi agak berisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana darina hada. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik umurina wa barik lana fi umurina kullaha. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saling mendolin, amin. Amin ya Allah. Untuk KTP dan sebagainya di apa ya? Mohon di DM kan atau dikirimkan lewat WA. Udah punya nomornya? Bang Depra, Ustadz. Hmm? Udah sama Bang Depra. Mohon oke izin, lah. mohon izin Ustaz Sugi, KTP, foto, sama saya pernah video call sama dia, saya rekam wajah asli, benar Ustaz, itu benar foto KTP Oke, dia. alhamdulillah kalau Sudah begitu. saya verifikasi dah Ustaz. Ya gimana sekarang apa mau dilanjut lagi ini kisahnya? Boleh, mumpung masih sendiri. Ya silakan. Tadi emang sampai mana ya? Tapi agak lupa saya. Sampai mimpi di masjid nyata. Ya, mimpi ya itu. Nah, sampai sampai yang di ini yang sama orang tua itu tadi, yang 2 slide tadi. Nah, akhirnya dari situ mimpi itu saya kan semakin kajiannya tapi di online di Pun Radio itu di masa-masa tahun 2019-2020 itu. Nah, di situ tuh saya ketemu belajar terus sama satu di sana, itu akhirnya saya chat lah sampai di puncak di mana orang tua tuh tahu gerak-gerik saya udah berubah, itu bukan tentang kekristenan lagi, malah saya sempat kepergok udu diem-diem jadi rambut basah, karena kan kalau di dalam Katolik kan kekristenan kan untuk berdoa itu hanya masuk ke gereja pakai air suci buat tanda salib, tapi kalau untuk berdoa biasa tidak ada udu segala macam, makanya ada perubahan. Dan memang dari kalangan orang tua sendiri memang dekat sama, tanda kutip ya, bukan aku ngatain atau gimana, memang ada orang yang murtad
juga di situ dari kalangan orang tua. Di keluarga kakek besannya agak jauh lagi itu dia punya karyawannya itu karena nengok majikannya suka ke gereja segala macam, akhirnya dia ikut masuk Katolik dan sekarang malah jadi kayak motornya papa sama mama, jadi kayak dia yang menguasai hidupnya papa sama mama. Makanya papa mama tuh agak ini benar-benar gimana gitu sama si Murtad tadi gitu. Jadi memang di kalangan keluarga saya itu kebanyakan malah latar belakang. Jadi ketika saya ada gerak-gerik yang berbeda sedikit, mungkin ya orang tua tidak berani menyampaikan, tapi mungkin mereka sudah tahu kalau saya sudah beralih tanda kutip, cuman nggak mau nyampein. Akhirnya ini saya sempat kena dijamah gitu, ditumpang tanganin, didoain seakan-akan saya masuk ke roh kegelapan gitu. Kemudian akhirnya sampai di puncak di mana saya kabur lah ke WC gitu kan, supaya nggak kena begitu. Karena saya kan dulu nggak tahu tuh ilmunya gimana. Kalau misalkan didoain gitu, kalau misalkan kita nggak beriman gitu nggak apa-apa. Mau mereka doain sampai kapanpun nggak bakal nyampe. Mungkin dulu karena saya tidak tahu dan saya baru masuk juga, jadi saya nangis gitu masuk di kamar mandi. Sampai akhirnya saya diem-diem tuh pas orang tua lagi ke sebelah ke rumah nenek. Karena di sebelah rumah saya ini ada rumah nenek. Nah, lagi mau masak atau mau apa, saya sempat diam-diam ngambil HP-nya orang tua. Ternyata orang tua punya nih teman baru, bukan cuma dari saudara angkatnya itu yang murtad, ternyata teman gerejanya pun dari Islam ke Katolik juga. Nah, yang lebih parahnya itu saya baca diam-diam, ternyata sih dari Islam yang dari Islam ke Katoliknya ini di WA mama, pas aku baca diam-diam WA-nya mama, dia ngatain ke mama itu, Ci, tolong itu anaknya didoain, ditumpang tanganin doa novena berapa hari berapa malam, itu anaknya ada 2 penyihir berjubah hitam mau dipengaruhi segala macam. Aduh, di situ saya nangis kejer gitu kan, tapi dalam hati masih bisa saya tahan. Bahkan si beliau bukan beliau sih, ngapain juga saya ngomong beliau, bahkan dia ini si yang masuk Katolik ini dia sempat bilang nih, ini teman gereja ya, bukan saudara angkat. Dia bilang ke mama saya, kalau udah di novena tolong ditumpang tanganin bla 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 segala macam. Coba kasih tahu dulu itu si Devina itu ngapain sih percaya Nabi Muhammad segala macam gini-gini, poligami lah inilah segala macam gitu. Pokoknya di depan orang tua saya ngejelekin Islam gitu loh. Jadi seakan-akan dia berpindah ke Katolik tuh gara-gara ya seperti yang kita dengar viral-viral sekarang ini, seakan-akan Nabi Muhammad kita tuh tidak berakhlak atau gimana gitu. Bahkan sempat dia ngasih ke mama Christian Press itu, jadi dengan maksud tujuan supaya mama tuh nonton Christian Press dan ngasih tahu aku ke anaknya supaya tidak meninggalkan Yesus gitu. Bahkan sempat mama aku tuh bilang gini, sepakan papa juga sih sempat bilang kalau misalkan kenapa sih aku mesti ninggalin Yesus, kan udah mengorbankan segala macem gitu, udah mengorbankan nyawa segala macem, apalagi kamu udah mistinar, udah lektor, udah pelayanan segala macem, buat apa kamu beralih emang kamu tahu agama baru itu gimana? Nah, bagi mereka tuh pandangannya agama Islam itu agama baru, kita nggak tahu seluk-beluknya gitu, kok tiba-tiba tertarik ke sana, tobat lana bla 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 segala macam gitu. Nah, abis itu akhirnya saya ya udahlah biarin dulu lah, terserah gitu kan. Oke tuh sampai saya ngejalanin dimana saya seakan-akan berdiri di 2 tiang agama. Jadi karena orang tua belum tahu kalau saya pada saat itu udah syahadat, jadinya saya tetap melaksanakan ke gereja, cuman tidak mengimani lagi, hanya sekedar untuk patuh sama orang tua. Dan karena memang belum ada keberanian saya untuk mengungkapkan apa yang udah jadi iman saya saat itu, jadinya saya diem-diem ke gereja. Tapi ya saya ke gereja tuh kayak orang tamu aja gitu, kayak orang asing. Jadi yang biasanya saya paling kenal romo, paling kenal pastor gitu, bahkan pastor-pastor di sana di daerah Lampung ini nggak ada satupun yang nggak kenal saya, karena dulu saya paling deket banget sama mereka gitu. Kalau dicari nama saya mungkin semua pastor di paroki di sini tahu yang namanya saya gitu. Nah, kemudian pas di situ saya udah mulai pakainya berbeda tuh. Ke gereja saya pakai kaos kaki, pakai celana jeans panjang, pakai masker, pakai jaket tapi yang topinya ditutup, jadi seakan-akan saya pakai jilbab gitu. Kan udah otomatis diliatin tuh satu gereja, ini siapa sih berkerudung tapi kerudungnya kelihatan leher gitu kan. Cuman memang itu sekedar untuk ini aja, untuk legalisasi sama orang tua supaya nggak dicurigain aja. Dan saya melakukan itu selama sebulan. Jadi
tubuh saya masih Katolik, tetapi iman saya di situ saya udah bersyahadat gitu. Kalau misalkan papa pulang kerja kayak waktu-waktu jam 4 sore gini nih, ya saya diam-diam sholat. Kalau misalkan malam-malam kayak sholat maghrib, sholat isya kan ada orang tua di rumah pada saat itu. Karena saya belum berani mengungkapkan kalau saya sudah beralih, jadi saya cara sholatnya pada saat itu tutupan selimut. Jadi saya kodo atau saya jamak gitu, tutupan selimut dalam arti kata tuh semua badan tertutup tapi di dalam balikan kain itu ya saya terbuka gitu, nggak ada kerudung, nggak ada apa, cuman rambut ya pakai kaos pendek segala macam celana pendek tapi tutupan selimut gitu, bahkan nggak ngadep kiblat. Selama sebulan saya melaksanakan itu sampai saya berpikir kapan beraninya ini, takut nggak sah aja gitu sholatnya. Oke. Akhirnya sampai puncaknya itu saya ada di ini, di mana orang tua ngasih saya daging babi. Mungkin karena ketidaktahuan mereka dan karena kecurigaan mereka, jadi mereka kasih daging babi mungkin untuk ngetes bener nggak sih curiganya gua gitu, mungkin kan. Akhirnya dikasih daging babi kayak gitu. Nah, karena saya pikir saya ada di bidang MCI di sini, daerah sini. Akhirnya saya tanya kan ke beliau gitu. Ya nih tolong dong Mas, Bang, gimana ya? Saya ini belum mampu ngungkapin, kan Abang juga tahu kemarin saya ada tim diam. Tolong dong bantu saya, ini hukumnya gimana? Boleh nggak sih makan babi di mana saya ini nggak mampu mengungkapkan kalau saya udah beralih gitu kan? Terus nggak dijawab kan, saya beralih ke teman-teman ustadz-ustadz yang tadi di Spoon Radio itu. Ada yang bilang boleh, tapi nggak diimanin. Ada juga yang bilang lebih baik lompat pagar aja gitu, atau pokoknya kabur dari rumah atau gimana. Agak sarkas juga sih sarannya. Akhirnya saya pilih yang pertama tadi, yang dari Spoon Radio. Makan tetap, tapi tidak diimani gitu, karena dengan kemampuan saya yang tidak bisa jujur gitu. Nah, cuman ketika saya pemilih itu, si MCI ini salah paham. Tiba-tiba dia jawab, kamu nggak bohong kan? Jadi dianggapnya saya melapor itu bercanda gitu loh. Jadi seakan-akan itu saya cuma ngetes mereka gitu loh. Padahal itu kejadian benar-benar saya disuguhin. Saya cuma minta hukumnya doang. Gimana ini dalam keadaan saya tidak mampu. Nah, tapi dia bilang, kamu nggak bercanda kan? Enggak, ini dikasih beneran. Cuman kan memang mama papa belum tahu gitu. Saya udah sempet tegasin, tapi mama papa belum tahu gitu. Cuman si MC ini tiba-tiba setelah saya ngomong mama papa belum tahu, nggak tahu kenapa si MC ini balasnya, nanti kami kirimkan ke tim silent khusus ya. Nah, di situ kan saya agak shock dong, agak gimana gitu kan, tim silent khusus. Nah, ini yang menjadi problem dari semua masalahnya, tim silent khusus ini. Seminggu ditungguin, saya pikir tim silent khusus itu mau si ketua MCI-nya ini dengan 2 orang saja atau siapa mau membantu saya datang, permisi Bu, assalamualaikum, salam atau apa gitu kan, mungkin pikir saya gitu kan. Mau bantu Maria bicara jujur kalau Maria itu udah ada di bagian kami. Saya pikir begitu tim silent khusus. Tapi yang terjadi 1 hari sebelum pasca itu benar-benar sangat nyakitin orang tua saya sih kalau mau dibilang. Bang Depra juga udah tahu kemarin. Karena apa? Ya saya tunggu-tunggu kirain mau menunjukkan saya gitu kan, melihatkan ke saya gitu loh. Oh ini loh akhlak Islam yang baik atau gimana gitu kan. Ternyata malah di luar dugaan saya. Ternyata tim silent khusus yang dimaksud ketua MC ini, maaf ngomong ya, kalau misalkan ada teman-teman di sini dari ormas FPI, memang saya tidak menyalahkan ormasnya, tetapi menyalahkan muslimnya yang tidak ini. Karena apa? Tiba-tiba dia ngomong begini, permisi Maria, gedor-gedor pagar kayak gitu, bahkan ngundang RT, ngundang 2 kompleks segala macem, dari Mall of Center, misi keluar dong. Dimana itu lagi COVID. Aduh, itu gimana coba di pandangan non muslim? Nggak bisa berkata-kata lah mereka. Sampai akhirnya di mana saya di posisi itu tuh, saya kan lagi pura-pura tidur tuh, pura-pura habis kecapean, habis ngerjain tugas kuliah. Akhirnya agak keras di mama nih, bangun, bukan nampar sih, tapi memang kayak agak nampar dikit. Kamu nggak usah bohong deh, itu siapa tuh dari Mall Center, kamu ngapain ngundang-ngundang mereka? Sampai mama aku ngomong kayak gitu. Kemudian ini bang, akhirnya saya tuh ngintip kan keluar, terus mama sampai bilang, kamu diem dulu di kamar, gak usah masuk-masuk, kamu jujur. Akhirnya saya diinterogasi lah sama mama di kamar itu, di jendela. Saya nangis-nangis segala macam, saya intip jendela segala macam gitu kan. Kamu ngapa tinggalin Yesus gini, kamu nggak ingat dulu kamu prematur gini, nafas kamu hampir nggak ada gini. Mama doa 24 jam gini, kok kamu bisa-bisanya ninggalin Yesus gini, kamu nggak tahu ya begini, pengkhianat segala macam. Sampai begitu, sampai kedengeran dari oknum-oknum mereka tuh di jendela kamar saya.
Udah gitu akhirnya mama dengan udah reda lah emosinya gitu, mama saya sempat keluar tuh, tapi bilang ke mereka tuh dengan nada tegas, kalian kalau mau bicara dari depan aja ya, lagi covid, nggak boleh saliman tangan, nggak boleh jabat tangan. Jadi kayak gitu. Jadi ya mereka bicara tapi walaupun agak reda emosinya tapi masih ada keemosionalnya gitu kan. Akhirnya bicara segala macam, aku singkatin aja sampai akhirnya di puncak dimana aku disuruh nenangin diri. Nah, nenangin diri ini nih yang bikin problemnya. Aku suruh izin kan sama papa aku, karena papa aku tuh pertama kalinya nangis dengar aku kayak gitu. Nah, di mana aku izin sama papa aku bilang tuh ke ustadz-ustadznya kan, boleh nggak nih masuk sebentar? Aku takut dikurung lagi kayak sebelumnya. Maksud aku dikurung tuh kan yang tadi mama ngobrol sendiri, aku nggak boleh denger gitu kan. Nah, akhirnya boleh. Terus tapi yang agak anarkisnya gitu ya, mungkin bukan anarkis kekerasan tapi agak gimana, dia sampai nyebut ke depan orang tua aku, kalau kamu takut dikunci, Ustadz nggak bakal pulang, Ustadz bakal di sini ya, kata beliau seperti itu. Jadi seakan-akan ngancem mama aku gitu loh. Kalau misalkan mama aku bawa aku masuk dengan ejek-ejek diskusi untuk nenangin diri, dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi seakan-akan tuh ngancem kalau aku nggak boleh keluar, nggak boleh nenangin diri, nanti mereka tetap aja di situ tidur di luar bodo amat gitu. Nah, sebelum dengan omongan kayak gitu tuh sempat kenapa aku suruh nenangin diri, karena ada salah satu ustadz lagi yang satunya tuh ngajakin aku ke pondok, cuman karena mama dengar kata-kata pondok itu agak gimana, jadi diganti ke rumah RT aja, yuk ke rumah RT. Akhirnya barulah gara-gara ke rumah RT itu baru boleh diminta izin, tapi ya dengan kata-kata tadi. Akhirnya udah gitu. Akhirnya aku masuk ke kamar papa, hampir sih dikunci juga, hampir perkataan mereka menjadi kenyataan gitu, hampir dijebak gitu kan. Cuman ya ngomong-ngomong aja, balik lagi bawa-bawa pertolongan Tuhan, prematur segala macem gitu. Seakan-akan dulu aku tuh bayinya kecil prematur bisa digendong satu tangan, tapi gedenya dulu dari kecil ke Yesus mulu